Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek software menggunakan UV Android Toolbox. Langsung aja. Di sini ada dua HP Xiaomi, yang besar dan yang kecil. Nah, kita coba yang kecil dulu. Untuk langkah pertama, software HP Xiaomi itu tahu tipe HP-nya. Nah, caranya kita gunakan mode fastboot. Cara masuk ke mode fastboot Xiaomi dengan menekan tombol volume bawah dan power. Oke, kita coba volume bawah dan power. Nah, sampai muncul logo robot di servis tulisan fastboot. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul, tinggal kita tancap kabel. Nah, kalau sudah di UV toolnya, nah, terdeteksi di bagian atas ini Android bootloader interface. Nah, berarti ini sudah terdeteksi. Selanjutnya, kita identify device untuk mengetahui tipe HP Xiaomi-nya. Nah, di bagian produk ini namanya Rolex. Kalau sudah tahu, kita cari di bagian model ini, kita buka Xiaomi Rolex. Nah, ini dia Redmi 4A Rolex. Berarti HP-nya Redmi 4A. Kita klik. Nah, kalau sudah tahu tipe HP-nya, berarti yang selanjutnya adalah chipsetnya. Karena saya sudah hafal ini Redmi 4A pasti Qualcomm, jadi saya klik di sini Qualcomm. Tuh, misalkan kakak-kakak belum tahu, nah itu cari tahunya dengan searching di Google spesifikasi HP tersebut atau lewat GSM Arena. Nah, searching Redmi 4A GSM Arena. Nah, biasanya tuh spesifikasinya lengkap di situ dan pasti ada chipsetnya. Kalau sudah tahu Redmi 4A SoC-nya Qualcomm, kita langsung eksekusi ke langkah berikutnya, yaitu dengan reset data atau factory reset. Nah, karena ini masih di mode fastboot, kita coba reset data atau factory reset lewat mode fastboot dengan cara, nah ini di bagian bawah sini ada factory reset. Tinggal kita klik factory reset. Nah, ini ada peringatan kalau misalkan datanya akan hilang semua. Kalau misalkan yakin, di yes. Nah, rupanya di sini valid di bagian user data karena device is locked. Berarti HP-nya terkunci. Kalau misalkan mode fastboot gak bisa, otomatis kita langsung ke mode SoC-nya, yaitu Qualcomm. Nah, kenapa bisa HP-nya terkunci? Karena Xiaomi itu punya keamanan, yaitu bootloader. Nah, kalau bootloadernya terkunci, kita tidak bisa otak-atik
melalui fastboot. Jadi harus ke mode Qualcomm. Seperti itu. Nah, lanjut. Karena tidak bisa masuk atau di flash pakai fastboot, kita masuk ke Qualcomm. Nah, di sini ada Qualcomm. Kita klik. Nah, ini dia tampilan Qualcomm di UV. Kalau udah, nih bagian model, diklik lagi, terus pilih Redmi 4A. Nah, di bawah ini yang kosong, ini adalah tempat firmware filenya. Kita buka. Nah, ini ada beberapa nama atau file. Yang hijau ini belum terdownload, berarti filenya belum masuk di file directory UV. Kalau seperti ini bagaimana, Kak? Nah, tinggal kita download dulu filenya. Tinggal pilih download via UV atau via Google browser pakai Chrome. Kalau lewat UV biasanya lama. Biasanya saya pakai Chrome, dan link untuk download firmware Xiaomi itu namanya Mi Frame. Nah, ini dia. Ini tempat download firmware Xiaomi lengkap. Tinggal ditulis saja di bagian sini tipe HP-nya. Kita tulis Redmi 4A. Nah, ini dia muncul Redmi 4A. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada banyak versi. Ada versi Cina, versi global, dan Eropa. Lalu di bawah sini ada versi MIUI-nya, MIUI 10, MIUI 9, tinggal di download. Nah, kita skip karena saya sudah mendownload filenya. Kembali ke UV. Lah, ada pertanyaan nih, Kak, kalau misalkan udah di download di UV itu nanti gimana? Nah, nanti di sini muncul, dia nanti warnanya merah, bukan merah, hitam. Nah, kalau misalkan downloadnya di Chrome, Kak, nah nanti kita masukkan filenya lewat sini. Nah, di bagian 3 sini kita tarik menarik, coba ya, karena saya sudah download filenya. Kita buka filenya nih, foldernya, folder Rolex. Nah, image-nya dibuka. Nah, kita tarik filenya sesuai namanya, karena yang dibutuhkan Firehouse, raw program, dan pas now kita cari filenya. Nah, di sini ada raw program nih, Firehouse 8917. Kita tarik. Ini lepas. Nah, udah biru berarti sudah terisi. Lagi raw programnya, bawahnya tarik. Oke, sudah muncul. Terus tinggal personalnya. Nah, sudah komplit. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal koneksi HP-nya. Gimana cara kita masuk ke mode Qualcomm? Oh ya, misalkan tadi kan filenya di folder download, misalkan mau ditaruh di sini, tinggal kita buka di bagian sini. Nah, ini ada icon, kita klik icon kotak, icon folder, kita klik.
Nah, dia akan masuk ke folder directory. Nah, downloadan yang tadi, yang di folder downloadan, kita copy atau cut, terserah. Ini coba saya copy. Nah, nanti semisalkan sudah di copy, dia akan otomatis terbaca oleh UV-nya. Terbaca nama file dan isi filenya. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, udah. Rollback-nya kita pencet lagi. Seperti ini. Nah, dia langsung otomatis terbaca. Kita buka sini. Nah, dia warnanya biru rupanya, bukan hitam. Sudah ganti. Nah, ini warnanya biru. Berarti kalau warna biru sudah terdownload, beda sendiri. Nah, tinggal diklik, dia muncul semua nama partisinya. Seperti itu. Ini kalau sudah siap firmware-nya, tinggal kita koneksikan HP-nya ke mode Qualcomm. Nah, untuk masuk ke mode Qualcomm itu ada dua cara. Yang pertama, dengan memakai volume atau dengan test point. Nah, cara gampangnya kita pakai volume dulu, karena kan belum dibongkar tuh. Jadi cara yang paling cepat dulu kita coba pakai volume atas bawah, tancap kabel. Nah, rupanya hidup. Kalau hidup gini, berarti dia tidak bisa pakai cara volume, cara pertama. Berarti harus coba pakai cara kedua, yaitu di test point atau EDL. Nah, cara mengetahui test point-nya di mana? Yaitu dengan cara di Google. Coba kita searching dulu. Sini Redmi 4A EDL. Di enter. Kita buka di image. Nah, ini dia. Test point-nya di bagian sini dekat flexible on off dan volume. Ada dua titik ini. Coba kita buka dulu HP-nya. Bentar. Nah, ini dia. Titiknya sama. Ada dua titik. Dua titik ini kita konsultasikan menggunakan pinset. Jadi dikonsultasikan dulu, ditahan dulu pinsetnya, terus ditancap kabel. Coba saya praktekkan dulu. Bentar. Ini. Jadi harus pas. Kalau nggak pas nanti dia nggak akan detect. Nanti dia hidup. Nah, ini
sekali coba langsung detect Qualcomm 9008 di bagian atas nih. Kalau misalkan belum detect gimana kak? Ya dicoba lagi sampai bisa. Kalau masih belum detect kak, coba di jumper. Misalnya jarang banget saya jumper, paling saya coba 10 kali apa 15 kali gitu. Nah ini lanjut, sudah detect di sini Qualcomm 9008. Karena kita mau factory reset dulu sebelum di flash, kita identify device. Terus kok misalkan ada pertanyaan, kak kenapa nggak langsung di flash aja gitu? Karena saya meminimalisir resiko mati. Balik lagi yang saya katakan di awal, langkah pertama software yaitu factory reset dulu. Setelah factory reset tetap sama, baru di flash. Gitu. Kita identify device dulu di sini, kita klik. Tunggu dulu sebentar. Nah, ini dia lognya. Nah, sudah selesai. Di bagian partisi akan berubah menjadi partisi kosong. Ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal di special task nih di bagian bawah sini gambar petir. Kita klik. Karena mau factory reset, mau reset data, jadi kita pilih factory reset. Kita klik di sini. Klik. Ada peringatan lagi kalau misalkan datanya akan hilang. Kita yes. Nah, tunggu prosesnya. Oke, sip. Done. Coba kita hidupkan siapa? Nah, dia muncul logonya. Tinggal nunggu, bisa sampai menu selamat datang atau tidak. Semisalkan tidak bisa masuk ke menu, berarti otomatis kita harus flash total menggunakan firmware yang sudah di-download tadi. Nah, biasanya untuk menunggu booting awal Xiaomi ini sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi untuk itu kita lanjut mencoba HP selanjutnya, Xiaomi besar. Nah, di sini untuk Xiaomi ini kondisi mati total, tapi bilangnya terdeteksi SOC-nya. Nah, kita coba dulu tanpa menekan tombol apa-apa, langsung tancap. Nah, ya, rupanya benar. Terdeteksi 9008 di bagian device ini. Biasanya, kalau sudah terdeteksi 908 seperti ini, kemungkinan besar IC MMC-nya yang bermasalah. Cuman, kita coba dulu. Siapa tahu di UV bisa, dan kakak bisa lihat caranya seperti itu. Oke. Nah, untuk mengetahui tipenya padahal ini posisi mati, itu dengan cara searching tipe baterainya. Nah, searching tipe baterainya ini BN46.
Jadi kita searching dulu BN46 itu HP apa. Karena yang tadi Xiaomi 4A nya itu bisa masuk menu, kita bisa searching tipenya, kita bisa cari tipenya lewat fastboot. Dan yang satu ini mati total, jadi kita cari lewat baterainya, BN46. Nah ini BN46 Redmi Note 6, Redmi 7 dan Redmi Note 8. Nah antara tiga itu tipe HP-nya, tinggal kita searching mesinnya. Coba kita searching Redmi Note 6 mesin. Nah kita buka di foto. Nah ini bentuk mesinnya beda, Redmi Note 6. Berarti coba kita search Redmi 7 tadi. Nah sama, Redmi 7, berarti tipe HP-nya ini Redmi 7. Oke, langkah pertama sudah tahu tipe HP-nya, berarti kita pindah dulu di sini Redmi 7. Redmi 7 Onslito. Nah kedua, cari tahu chipsetnya. Nih coba saya praktekkan cara cari chipset HP di Google. Nah ini Redmi 7 di enter. Nah di pertama ini ada GSM Arena. Kita buka, scroll ke bawah. Nah ini dia bagian chipset Qualcomm. Nah, udah berarti sama, chipsetnya Qualcomm sama dengan Redmi 4A. Sudah tahu tipenya, sudah tahu chipsetnya, berarti tinggal kita identify device dulu. Ini kan karena belum ada firmware-nya, jadi belum bisa diidentifikasi. Kok nggak bisa diidentifikasi kalau nggak ada firmware-nya? Nah ini nanti file-nya seperti ini kalau tidak ada firmware-nya. Jadi wajib menggunakan firmware. Kita buka dulu di Explorer, karena saya sudah download filenya Oncilit. Kita buka foldernya di image, sama kayak tadi kita tarik menarik ini virusnya. Nah sebenarnya kalau misalkan mau identify device atau factory reset, tidak usah menggunakan raw program, dan pas 0 tuh tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi cuman menggunakan Firehouse-nya saja. Nah yang kedua, kita harus centang di bagian Firehouse ini. Kalau misalkan tidak dicentang, dia gagal, nggak bisa. Jadi harus dicentang biar muncul tipe SoC-nya, model SoC-nya. Nah, coba kita identify. Nah, ini lagi proses lognya. Oke, ternyata Redmi 7 ini dia harus menggunakan kredit, atau istilah lainnya itu berbayar. Jadi kalau misalkan mau ngecek ini
identify device, dia harus bayar dulu nih 3 kredit, dia harus berbayar. Karena ini kemungkinan besar MMC-nya, jadi saya tidak lanjutkan karena sayang kalau misalkan mengorbankan 3 kredit untuk hal-hal yang tidak pasti. Kita cancel. Berarti untuk Redmi 7 ini lebih enaknya di direct karena posisi HP-nya mati total plus detect 9008. Begitu. Oke, kita singkirkan dulu Redmi 7 nya, lanjut ke Redmi 4A nya karena sudah masuk ke menu. Nah, di sini MIUI 10. Kita next, terus next lagi, terus bahasa Indonesia. Nah, sebentar. Sebenarnya untuk UV ini pemakaiannya itu jarang karena sudah tergantikan dengan unlock tool yang lebih komplit. Untuk unlock tool itu untuk yang out dia bisa dan tidak berbayar lagi karena di awal sudah berbayar, sudah registrasi seperti itu. Nah, ini kita next saja. Next. Oke, next dulu. Nah, tunggu dulu sebentar. Jadi kalau untuk HP out ya pakai unlock tool. Kalau HP-nya lawas-lawas atau lama-lama yang masih jadul, biasanya pakai UV itu masih bisa seperti itu. Kalau misalkan ada yang tanya, Kak, UV itu kegunaannya untuk apa aja sih? Nah, UV itu kan ada 2, UV dongle dan UV box. Nah, UV dongle dia hanya digunakan untuk flashing atau bypass. Kalau UV box bisa untuk direct atau programming MMC seperti itu. Nah, ini udah muncul. Di sini ada tulisan kalau misalkan harus masukin akun Google-nya, berarti ada FRP, Factory Reset Protect. Nah, seperti ini. Kalau udah gini, berarti otomatis kita harus bypass. Nah, sebenarnya bypass dari HP-nya atau cara manual itu bisa. Tapi karena kita sedang membahas UV, nah kita langsung eksekusi lagi melewati UV. Nah, untuk langkahnya sama seperti tadi. Karena device-nya masih locket terkunci, jadi kita pakai mode Qualcomm. HP-nya dimatikan dulu. Nah, udah mati, kita test point ulang.
Nah, langsung teks 9008. Oke, kalau sudah, tinggal modelnya kita rubah lagi. Redmi 4A. Redmi 4A. Oh, ini di atas sendiri rupanya. Redmi 4A. Kalau udah, kita identify device. Karena filenya sudah ada di directory UV, jadi tidak perlu tarik-tarik. Ini sudah terdeteksi file hostnya, tinggal kita identify device. Oke, sudah. Terus kita ke special task gambar petir ini. Karena mau FRP, mau clear FRP, nah ini bagian clear FRP log. Tinggal di klik aja. Nah, cepet dan gampang. Nah, karena 9008-nya masih stuck, dia nggak mau restart auto reboot. Nah, kita bisa klik di sini nih. Exit Qualcomm Firehouse Mode. Nah, otomatis nanti HP-nya hidup sendiri. Seperti itu. Tinggal kita tunggu dia sampai ke menu lagi. Nah, ini saya lihatkan tampilan UV bagian Intel. Ini untuk Asus. Nah, ini banyak. Biasanya Intel ini untuk Asus. Untuk flash Asus. Nih, seperti ini. Tipenya banyak. Terus di bagian MediaTek, nah tampilannya seperti ini. Di sini ada bagian untuk scatter, untuk filenya, firmware-nya. Oke, lanjut. Rupanya lebih cepat daripada booting sebelumnya. Ini kita next aja lagi. Next lagi. Skip, next lagi. Skip lagi. Sampai masuk ke menu utama. Salah. Oke. Nah, tunggu loading apps. Nah, jadi UV ini cuman bisa flash SoC-nya Intel, Qualcomm, MediaTek, dan Spectrum. Seperti itu. Nah, ini dia. Bisa masuk ke menu. Nah, berarti sudah jadi. Tinggal dikasihkan user. Nah, biasanya kalau saya ngecek Xiaomi atau ngecek HP yang udah jadi software, itu saya cek emailnya, bintang pagar 06 pagar bintang.
Nah, ini ada IMEI-nya, berarti sehat sama kameranya. Oh, kameranya. Oke, berarti untuk Redmi 4A ini berhasil. Untuk Redmi 7-nya tadi itu gagal. Oke, kembali ke UV. Saya akan menjelaskan sedikit tadi. Nah, ini untuk bagian MediaTek. Tampilannya seperti ini. Sama ini untuk pilih model HP, tipe. Terus coba saya klik Ginkgo Rednote 8 karena chipsetnya dia MediaTek. Nah, ini ada firmware-nya, belum terdownload. Nanti kalau misalkan sudah ada firmware-nya, dia nanti muncul di partisi. Terus di bagian spektrum itu biasanya kebanyakan Mito dan Advan. Nah, kita coba ini. Nah, ini belum terdownload. Nama filenya, file spektrum itu namanya PEC. Tampilannya seperti ini. Di bawahnya ada repartisi, reboot after flash, erase FRP, dan erase user data dan flash. Terus di bagian service, nah ini untuk tembak IMEI. Untuk tembak IMEI HP yang keblokir atau IMEI 0, seperti itu. Terus lanjut di bagian ADB, ini ada pindah file ke CD card, terus ada update via sideload, ini sama install aplikasi. Ini untuk HP posisi masuk ke ADB device, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada garapan atau barang untuk eksekusi, saya akan jelaskan dan praktekkan biar jelas, biar tahu seperti itu. Nah, sekian praktek untuk hari ini. Karena HP-nya sudah habis, cuman 2 aja. Semisalkan ada yang kurang paham atau misalkan masih bingung, bisa japri ke saya. Misalkan ada garapan atau softwarean yang belum bisa, nah bisa japri, insyaallah. Kalau saya tahu, saya paham, pasti saya bantu remote ataupun balas chat, seperti itu. Nah, kita akhiri software hari ini, praktek software hari ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu, di lain praktek ataupun materi software lainnya. Kalau misalkan ada salah kata atau tutur kata yang kurang, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.